a range of subsurface depths. At these depths, pressure exists as a result of the depositional process the fluids contain. Overburden pressure, transmission of weight of rock, function of depth, density value. Overburden pressure juga timbangin beratnya batuan. Lithostatic pressure and fluid pressure. Lithostatic pressure is balanced in part by the pressure of fluids within pores, pore pressure, and by grains of rock under cold pressure. Compaction and consolidated sands overburden fully supported by fluid pressure. In deposit rocks like reservoir, fluid pressure is not supporting the rocks but arises from the quantity of aqueous phase from surface to depth and hydrostatic pressure. Jadi intinya ini kita ada lithostatic pressure yang dari mana itu adalah grain pressure dan fluid pressure. Kalau hydrostatic pressure itu ibaratnya fluid pressure yang continuous ke surface. Ini pressure, ini tekanan gitu. Terus di sini itu depth, kedalaman bawah tanah. Terus hydrostatic pressure imposed by column of fluid depends of density of fluid, water salinity also. Terus untuk fresh water itu 0,433, 0,45 saline water, 0,46. Tapi yang sering digunakan itu ini saline water 0,45. Terus pressure bisa ditulis kayak gini. Dictated by prevailing water pressure in vicinity of reservoir. Normal situation del P del D is hydrostatic gradient. The hydrostatic gradient assumes continuity of water pressure from surface and constant salinity. If pressure extrapolated to zero, depth is atmospheric pressure, normal pressure reservoir. Jadi misalnya kalau fluid gradient air kita itu ke atas itu dapat 14,7 psi atau 0 psi G. Itu namanya itu normal pressure. Kalau dapat value yang lain itu overpressure, value yang lain lebih kurang itu under pressure. Itu intinya. Under condition flow pressure are not normal. Offered pressure reservoir hydrostatic pressure greater than normal pressure. Under pressure hydrostatic pressure below normal pressure. Seperti ini. Jadi ada kadang reservoir kita bukan normal pressure, kadang bisa over pressure, kadang bisa under pressure. Water normal pressure 0 di permukaan, ini biasa over pressure lebih gede. Ada difference-nya itu karena C. Kalau C-nya positif itu ibaratnya over pressure, kalau negatif itu under pressure. Kalau 0 ya normal pressure.
Terus causes of abnormal pressure, kenapa kadang-kadang kita ada over pressure dan under pressure itu karena ini rapid burial of sediments, terus thermal effects, expansion on contraction of water, geological changes, osmotic effects via salinity differences. Those causes of abnormal pressure. Terus ini contoh dengan data beneran, ini data pressure lawan kedalaman, ini dot kayak gitu, kayak pressure points dari MDT test atau modular dynamics tester. Terus dia ngambil line of best fit-nya tapi dengan gradient 0,45 itu. Jadi ini yang penting, fluid pressures, hydrocarbon systems. Hydrocarbon pressure regimes different since density of oil and gas are less than water. Jadi yang saya bilang tadi 0,45 itu PSI per feet itu pressure differential kita yang kita sering gunakan untuk air. Tapi untuk oil itu yang sering digunakan itu 0,35. Jadi kalau misalnya dapat dari points ini dapat line of best fit-nya 0,35, berarti di situ ada oil. Kalau yang lebih steep ini, kalau lebih steep lagi gradient 0,08 psi per feet itu dapatnya gas. Terus ini ilustrasi, jadi misalnya kita ngelakuin tes MDT, modular dynamic tester, kita dapat scatter plot itu titik di mana-mana, tapi line of best fit kita di sini di gradient ini ibaratnya gradient air. Terus ini gradient oil column 0,35 deket itu. Terus gradient gas column 0,08. Ya, terus ini contohnya, karena kita dapat gradient yang berbeda, ini dapat 0,4, ini best fitnya 0,35, terus ini 0,08. Intersectionnya di gradient oil column dan water column, ini kita dapat oil water contact di sini. Jadi OWC kita di sini di kedalaman 8.700 sekian. Terus intersection di oil column gradient dan gas gradient, kita dapat intersectionnya gas oil contact kita di kedalaman sekian. Gitu intinya. Ini kan nggak terlalu eksak kan, ini harusnya yang ideal 0,45 kan, tapi ini dapatnya 0,47, ya sudah nggak apa-apa. Ini yang idealnya 0,35, tapi dapat sekitar itu berarti masih nggak apa-apa, ini masih baratnya oil gitu. Dan gas juga kayak gitu. Terus hydrocarbon pressure regimes, nature and magnitude of pressure and the position of fluid contact is important to reservoir engineer. Data for fluid contacts from pressure survey kayak MDT, equilibrium pressure from well test, fluid flow from maximum depth, fluid density from sample, saturation data from low pressure from coarse fluid survey.
phone calls. Terus ini reservoir temperature, biasanya untuk oil reservoir kita ibaratnya ngelakuin isothermal. Ya, ini cuma sekedar tentang reservoir temperature, tapi nggak terlalu penting. Karena yeah, because large thermal capacity surface area of porous reservoir flow process in reservoir occur at constant temperature. Itu jadi untuk oil reservoir atau gas reservoir biasanya kita asumsinya isothermal conditions gitu aja. Ya, oke, ini udah akhir slide saya, akhir dari slide ini. Jadi sama juga kita udah selesai dengan semua materi untuk teknik reservoir. Nah, pertanyaan tentang teknik reservoir 2. Jadi ini udah ibaratnya kelas terakhir teknik reservoir 2 untuk pemodelan reservoir untuk saya. Selanjutnya kalian ada UTS untuk 2 mata kuliah tersebut. Untuk saat ini saya juga sebenarnya mau tanya sekedar UTS ke kalian sih. Untuk saat ini sih setup UTS-nya kalian harus ke kayak UTS semacam biasa ke ruang kelas UTS gitu, offline gitu, tapi kayaknya saya perlu kalian pakai handphone kalian gitu untuk misalnya pilihan gandanya dipilih di handphone, tapi karena ada pengawas di situ, jadi ya kalian buka handphonenya untuk mulai ujian, tapi enggak berdiskusi gitu.